Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Fathia Hidayati, NPM 212010405. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil uji variabel intervening dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Yang pertama, regresi model 1, dilihat dari tabel koefisien. Nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,315 yang lebih besar dari 0,05 dan X2 yaitu 0,617 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yaitu variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dan variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang selanjutnya dilihat dari tabel model summary. Besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,162. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 16,2%. Sementara sisanya yaitu 83,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nilai E1 sebesar 0,91542 yang didapatkan dari hasil akar dari 1 dikurangi 0,162. Yang selanjutnya yaitu regresi model 2. Dilihat dari tabel koefisien. Berdasarkan output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 sama dengan 0,004, X2 sama dengan 0,000, dan Y sama dengan 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, yaitu X1, X2, Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Yang selanjutnya dilihat dari tabel model summary. Besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,866, yang menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 86,6%. Sementara sisanya yaitu 13,4% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nilai E2 yaitu sebesar 0,366 yang didapatkan dari hasil akar dari 1 dikurangi 0,866. Kemudian dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,315 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,617 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang ketiga yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,004 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi Y sebesar 0,002 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Untuk yang keenam, yaitu analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,413, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,295 dikali negatif 0,363, sama dengan negatif 0,107. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,413 ditambah negatif 0,107 sama dengan 0,306.
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,413 dan pengaruh tidak langsung sebesar negatif 0,107, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Untuk yang ketujuh, yaitu analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,697, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,145 dikali negatif 0,363 sama dengan negatif 0,0526. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,697 ditambah negatif 0,0526 sama dengan 0,6444. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,697 dan pengaruh tidak langsung sebesar negatif 0,0526, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.